Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang penting, yaitu tipe dan sifat cewek yang paling disukai oleh cowok. Dan harapan saya, apa yang coba saya sharingkan ini dapat memberkati sekaligus membantu kita, sehingga ini dapat menjadikan kita ke depan boleh belajar dan menjadikan kita yang terbaik. Saya percaya baik cewek ataupun cowok punya tipe-tipe tersendiri, dan tentunya tipenya itu adalah tipe yang baik ataupun yang terbaik. Nah, cewek-cewek yang mendengar ini ya, marilah kita belajar menjadi yang terbaik. Kalau ada yang kurang dalam diri kita, kita tingkatkan. Kalau ada yang salah, kita perbaiki, sehingga kita menjadi wanita yang terbaik untuk cowok yang nantinya menjadi pasangan hidup kita. Nah, berikut ini tipe dan sifat cewek yang paling disukai oleh cowok. Yang pertama, wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan ini selalu menarik perhatian banyak orang. Wanita yang takut Tuhan selalu menjadi berkat, selalu menjadi jawaban untuk banyak orang. So, teman-teman wanita yang mendengar ini, jadilah wanita yang takut Tuhan. Saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, semua jadi berubah lebih baik. Nah, hal inilah yang akan menarik perhatian daripada seorang cowok. Nah, takut Tuhan itu seperti apa sih? Takut Tuhan itu sederhananya begini. Kita suka beribadah, suka berdoa, suka baca firman, suka melayani, dan memiliki jiwa sosial, rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Nah, hal ini akan menarik perhatian banyak orang, termasuk cowok yang mungkin sangat menyukaimu. So, jadilah wanita yang takut akan Tuhan, ya. Kalau orang takut akan Tuhan, saya percaya ada berkat Tuhan di situ, ada janji Tuhan di situ, bahkan ada promosi Tuhan di situ. So, itu yang pertama, wanita yang takut Tuhan. Yang kedua, tipe dan sifat cewek yang paling disukai oleh cowok. Yang kedua adalah wanita yang berfungsi sebagai penolong. Saya sering sekali bilang bahwa wanita dikaruniakan Tuhan untuk jadi penolong. Untuk itu firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan baginya penolong yang sepadan. Artinya wanita dijadikan sebagai penolong yang sepadan. Nah, penolong artinya gini, dapat diandalkan, dapat diharapkan. Penolong artinya sangat dinantikan. Bahkan statement yang berkata, di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya. Statement ini adalah statement yang terbaik dan benar adanya. Untuk itu, pria yang bisa menghormati, pria yang bisa menghargai wanita, pria itu akan mendapat pertolongan. Pria itu akan mendapat yang terbaik dalam hidupnya, sebab dia bisa menghargai penolong yang Tuhan siapkan dalam hidupnya, yaitu wanita. Jadi kalau pria tidak bisa menghargai wanita, maka percayalah tidak ada yang akan bisa menolong dia. Ya, Tuhan bisa menolong, tapi Tuhan kan kirim wanita untuk menolong dia. Untuk itu teman-teman wanita,
berfungsilah sebagai penolong, bukan perongrong. Berapa banyak hubungan yang akhirnya kandas, pernikahan akhirnya kandas karena si wanitanya bukan menolong tapi merongrong. Ya, saya percaya cowok sangat suka, sangat merindukan, sangat menginginkan wanita penolong. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang sabar. Ini juga keren banget. Saya kalau lihat wanita yang sabar, saya sangat tertarik, bahkan cenderung mau cari tahu. Kenapa orang ini bisa sabar begitu? Apa rahasianya? Jadi wanita yang sabar adalah wanita yang terbaik. Ketika ada masalah dia sabar, ketika ada tantangan dia sabar, ketika dia ditekan dia sabar, ketika dia difitnah, dihakimi atau apapun dia tetap sabar. Ini adalah wanita yang luar biasa. Saya percaya kerendahan hati akan mengikuti, kesabaran akan mengikuti kerendahan hati. Artinya orang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Tapi orang yang tidak sabaran, nah dari sini kita bisa tahu. Ya, jadi teman-teman cewek, belajarlah untuk sabar. Jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Belajarlah sabar. Karena kalau engkau sabar, engkau akan menarik perhatian dari seorang cowok yang terbaik yang mungkin menyukaimu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tipe atau sifat cewek yang paling disukai oleh cowok. Yang keempat adalah wanita yang bertanggung jawab. Saya percaya wanita ditempatkan Tuhan untuk bisa bertanggung jawab untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk rumah tangganya, dan juga kepada orang lain. Nah, bertanggung jawab ini sangat-sangat penting. Saya belajar dari hidup Daud, ya. Daud ini adalah orang yang bertanggung jawab bukan untuk hal yang besar. Dia bertanggung jawab itu pertama-tama itu kepada kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Apabila datang singa, dia berkelahi hanya untuk menjaga kambing domba ayahnya. Artinya dia belajar bertanggung jawab untuk 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan oleh papanya. Dan dari situ Tuhan lihat orang ini, untuk hal yang kecil dia berani berkorban, tidak hitung-hitungan dengan dirinya. Apalagi kalau dikasih hal yang besar. Tidak heran kalau Daud dipilih dan diangkat Tuhan menjadi raja. Dari seorang peternak jadi raja. Karena apa? Tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia perkara kecil, ia setia perkara besar. So, belajarlah untuk bertanggung jawab. Jangan menyepelekan hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupanmu. Jangan menyepelekan yang mungkin untuk apa bertanggung jawab. Jangan. Sebab Tuhan mengamat-amati dan melihat, ya. So, bertanggung jawab. Belajarlah bertanggung jawab, apalagi masalah keuangan. Sebab wanita harus pintar mengelola keuangan sekalipun itu dalam nominal yang kecil. So, itu yang keempat. Yang kelima, tipe dan sifat cewek yang paling disukai cowok. Yang kelima adalah wanita yang bersyukur. Nah, wanita yang bersyukur akan menarik perhatian oleh banyak orang. Karena ucapan syukur itu akan mendatangkan kekuatan. Ucapan syukur akan mendatangkan sukacita, bahkan mujizat daripada Tuhan. So, waktu kita ada masalah,
kita mengucap syukur. Waktu kita ada tantangan, kita ada mengucap syukur. Waktu kita dijelekkan orang lain, kita juga mengucap syukur. Nah, ini yang buat orang jadi tertarik, yang buat orang jadi penasaran. Apa sih rahasianya? Kenapa dia ini bisa mengucap syukur? Bahkan mengucap syukur juga akan membuat seorang cewek menerima apa adanya pasangannya, baik kekurangan ataupun kelemahannya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun pasangannya tetap harus belajar, sekalipun pasangannya harus tetap bertumbuh. Tapi wanita ini dia menerima apa adanya. Itulah kekuatan daripada ucapan syukur. Laki-laki atau cowok yang punya pasangan yang mudah mengucap syukur, maka laki-laki itu mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena ucapan syukur akan membuat hubungan itu diberkati Tuhan. Ucapan syukur akan membuat hubungan itu awet, kuat, dan menginspirasi banyak orang lain. So, mengucap syukurlah. Firman Tuhan berkata, sekali lagi aku katakan, mengucap syukurlah. Kalau kita belajar dari 5 roti 2 ikan, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia tengadahkan ke langit dan mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, maka 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Bahkan bukan cuma 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Dan itu belum termasuk wanita, belum termasuk yang lain. Jadi artinya ucapan syukur itu mengandung kuasa yang luar biasa. Jadi orang kalau mengucap syukur akan menarik perhatian, terutama cowok yang mungkin menaruh hati ke kamunya. So, yang kelima adalah ucapan syukur. Dan yang keenam, tipe dan sifat cewek yang paling disukai oleh cowok adalah wanita yang berdoa. Ya, artinya ketika komunikasi denganmu, ya, ketika berbicara, bisa kita nilai, oh, orang ini suka berdoa dari tutur katanya, dari sikapnya. Bahkan kalau kalian dekat, sudah akrab, dia tidak sungkan untuk ngajak berdoa. Dia tidak sungkan juga untuk ucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Karena apa? Wanita yang berdoa atau wanita pendoa akan membentuk kepribadiannya. Dan yang terakhir adalah tipe dan sifat cewek yang paling disukai cowok adalah wanita yang bekerja keras. Bekerja keras dalam arti hidupnya tidak mudah menyerah, hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, tapi dia ulet bekerja keras. Sekalipun nanti tetap suaminya yang bertanggung jawab, tapi dia bekerja keras. Kalau wanita sejak mudanya sudah bekerja keras, maka ketika dia menikah, dia akan sangat menolong pasangannya, sebab dia sudah terbiasa untuk bekerja keras. Artinya jadi cekatan, nyuci baju jadi cekatan, nyuci piring cekatan, nyetrika cekatan, ngepel cekatan, semua ngurus anak cekatan, semua dia jadi cekatan. Kenapa bisa? Karena dia sudah terbiasa kerja keras. Tapi wanita yang malas, wanita yang mengeluh, ya repot. Dibawa ke pernikahan tetap akan repot. So, itu pentingnya teman-teman cewek untuk belajar. Kalau ada yang kurang, ditingkatkan. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Nah, saya percaya ke-7 poin ini bisa jadi pembelajaran supaya kita menjadi yang terbaik sebagai wanita, supaya kehidupan kita menginspirasi banyak orang lain. Nah, doa saya ya teman-teman cewek ya, kamu menjadi yang terbaik, mendapatkan pasangan yang terbaik, hubunganmu yang terbaik, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.